Loh, malah dipegang. Oke, kalau gitu saya ini loh teman. Saya dengar ini di recycle, Pak. Ya, recycle. Ini sudah berapa kali periode? 7 periode, mau masuk 8. Loh, nggak ganti? Nggak ganti. Beneran teman-teman. Ini kering ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang lagi di kandang ini. Ini milik salah satu teman baik saya namanya Bapak Nur. Beliau sudah sering nongol di TikTok, sering berbagi ilmu tentang recycle kohenya yang selalu dipakai setiap periode demi periode. Lah, inilah kawasan kandang beliau, penuh kandang-kandang yang dulunya bekas dari kandang ayam petelur disulap menjadi kandang sapi, kandang kambing, dan akhirnya di ujung ini kandang ayam broiler berkapasitas kurang lebih pintar Pak Nur? Ini 12.000. 12.000 teman-teman. Nggak mau menyerah hanya karena satu kegagalan. Diulangi lagi ke sapi, ke kambing. Itu nggak mau berhenti di situ. Kegagalan yang menjadikan beliau itu gagal apa enggak ya? Kita nggak gagal ya. Masih belum beruntung. Sorry, kita bukan gagal, masih belum beruntung. Tapi beliau semangat melanjutkan usaha beliau di tahun berapa Pak Nur? Saya 3 tahun yang lalu kan kesini. Berarti sebelumnya 2022. Ngomong-ngomong, ini daerah Jember, desanya? Desa Pondok Joyo, Kecamatan Semboro. Kecamatan Semboro, Jawa Timur. Kalau teman-teman mau main-main ke sini, lihat ilmunya monggo terbuka ya Pak Nur ya. Terbuka lebar. Boleh dikasih nomornya? Nomornya jenengan, boleh. Nah, Nomornya berapa? Mungkin disebut 0822 0822 3003 3003 9932. 9932. Insya Allah banyak ilmunya. Ayo kita masuk. Di Mas Bro itu. Oh, Mas Bro, kalau TikToknya Mas Bro, gambar ayam. Yuk kita lihat bawah dulu aja. Ada yang menarik ini teman-teman, kandang ini saya tidak berdiri tapi saya jongkok karena ketinggiannya cuma 1 meter berapa Pak Nur? 1,5 meter. 1,5 meter. Bagi peternak ya ini agak susah, tapi bisa dimanfaatkan sebab ini ya dulu adalah kandang petelur Pak Nur ya. Dimanfaatkan tapi sampai sekarang terus berjalan. Keuntungannya ini pasti anginnya lebih kencang. Di bawah ini terlihat, lihat bisa di shot, kohenya ini kering. Kohe ini kering juga diolah. Loh, malah dipegang. Oke, kalau gitu saya ini loh teman. Saya dengar ini di recycle Pak. Ya, recycle. Ini sudah berapa kali periode? 7 periode, mau masuk 8. Loh, nggak ganti? Nggak ganti. Beneran teman-teman. Ini kering ya. Saya di sini juga nggak menghirup
bau yang menyengat enggak. Ini biasa aja masuk ke kandang, kayak seperti masuk ke kandang rak saya itu. Seger itu aja. Ya, kalau mau ilmu fermentasinya ada di PT saya. Ada. Saya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit-dikit lah, apalah tahap-tahap yang harus dilakukan seperti ini, karena kan Intinya recycle itu hanya satu, Mas. apa, Pak? Berani. Oh, berani. Lah nggak berani. Jangan recycle. Oh, jangan recycle. Karena apa? Ya tahu Resiko. sendiri lah resikonya. Resikonya. Hanya tidak semua yakin apa ya? Semua peternak yakin saya bisa. Yakin ya? Yakin. Karena gampang Cuma atau susah? tinggal satu. Apa? Berani itu aja. Berani. Kalau Intinya gampang kan? Yang itu. Contohnya kalau fermentasinya sama lah dengan teman-teman yang lain. Mungkin apa? Dibocorkan sedikit. Molasses. Molasses, oke. E4 pertanian yang kuning Oke, molassesnya 1 botol mungkin. Berapa? untuk 200 liter ya. 200 Buat liter. dosis 200 liter. Satu. Itu molasses 10 liter. Molasses 10 liter, oke. E4 pertanian 2 Yang kuning. Oke, 2 botol. E4 kloset E4 kloset biru. ya Berapa? itu 2. 2. Juga itu nanas 10 biji 10 buah Dijadikan 1. dijadikan 1 sama ragi juga. Ragi itu aja. Udah. Nggak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Berarti ada 2 E4 pertanian dan yang untuk septic tank apa? Septic tank benar. Itu kenapa harus 2 jenis itu, nggak septic tank aja atau yang pertanian aja? Yang pertanian kan untuk gemburkan. Oke, pertanian untuk menggemburkan. Nah, Hmm. terus yang septic tank kan lebih banyak bakterinya, pengurai. Oh, menggemburkan sama mengurai itu beda. Ya. Kalau menggemburkan ya teman-teman, tadi ada 2 ilmu. Ini menggemburkan, ini bakteri dari pertanian tadi, dari E4 pertanian. Kalau mengurai itu lebih ke koinnya supaya dia cepat terurai, biar nanti proses penggemburannya Ini cepat. aman Mas. Kita Aman. langsung pakai di pertanian aman nih. Langsung aman, bisa menjadi pupuk alami. Pupuk alam itu. Langsung berani saya. Jamin. Karena Berani. sudah apa ya? Sudah diolah lah gitu. Sudah diolah selama ini 7 periode. Peternak hebat Nusantara, pahlawan pangan bangsa. Dengan tanganmu kami semua tersenyum, kau beri yang terbaik untuk Indonesia. Hebat Nusantara, semangatmu takkan pudar, jasamu abadi sepanjang masa, kau tulang punggung negeri tercinta. Fermentasi itu hasilnya sangat kerasa teman-teman ya. Dia itu kering, baunya tidak nyengat, baunya lebih ke segar karena itu adalah proses bagian fermentasi. Ada bau-bau segar dari molase. Molase itu kan segar, jadi dia ketika disemprotkan ke kohenya, kohe itu kan amoniak tinggi, dia bisa membantu meredam bau amoniak tersebut. Sebenarnya banyak berbagai macam sih, misalkan kita bisa juga ya kalau misal teman-teman itu ingin ya gampang, sebenarnya bukan recycle ya, mungkin sebagai peredam untuk mengikat asam basah dari amoniak, bisa pakai air dengan campuran deterjen sama Baiklin, yaitu bisa pakai yang istilahnya dia bisa mematikan bakteri. Jadi ada pengurai, ada yang mematikan perkembangan bakteri. Jadi kalau misalkan air sabun atau deterjen itu ketika disemprotkan ke kohe itu bisa lebih meredam amonia, dan bagian dari deterjen ini ada kandungan H2O2. Tapi gampangnya itu ya, kalau teman-teman nggak bisa dapatkan H2O2 ya deterjen. Ini saya dikasih lempengan ini. Kan baunya Mas. Itu saya buktikan ya. Ini saya nggak jijik karena ini kelihatan nggak seperti kohe biasa. Ini memang kering, dia teksturnya kering,
dan tidak bau ya. Kalau ngomongin bau, bahkan sampai ke hidung saya teman. Gak ada ya. Ya alhamdulillah. Gak ada ya ini. Yang biasanya Bau kan lah, masih ada bau lah. istilahnya apa namanya ya? Semacam kayak bau tanah itu loh ya. Heeh, bener, kayak bau tanah. Kayak bukan bau kohe. Tanah kena hujan, lama tidak hujan, tanah kering kena hujan. Baunya seperti itu. Oh, Kacang tanah. Oh iya. Tanah bekas kacang tanah. Kayak bau tanah. Gitu. Ini ilmu bagus teman-teman. Silakan mampir ke sini lah, belajar-belajar sama peternak-peternak hebat seperti beliau Bapak Nur dari Jember ini yang mau berbagi ilmunya, yang mau memberikan waktunya mengedukasi teman-teman. Nggak semua orang mau begini. Hanya orang-orang yang benar-benar mendedikasikan ilmunya itu untuk kemajuan peternakan di Indonesia seperti beliau-beliau ini. Dan seperti beliau ini pasti saya yakin banyak sekali. Itu tidak ada yang jago. Yang jago yang lama-lama ya Yang bisa bangkrut ya bisa tidak dapat uang. Istilahnya cukup ayam bangkok aja yang jago. Terus ini sudah berapa kali periode kalau dihitung? 30. 30 periode, satu tahunnya berapa? 8, 7, 6? Sementara masih 8 cikin 7 panen. 8 cikin 7 panen. Oke. Yang di PT yang lama. Lama. Kalau ikut ini kemitraan apa? Ganesha. Ganesha sudah berapa tahun? Mulai 5 bulan sudah masuk 3. 5 bulan masuk 3. Berarti kalau nanti genap 1 tahun kurang lebih 7 kali periode. Saya usahakan 8. Oh, malah bisa 8. Nah, ini loh teman-teman, ada peternak bisa 8 karena di PT yang kemarin bisa 8 kan hitungannya. Iya. Itu ada. Jadi jangan menutup kemungkinan itu bahwa kok mana ada mas 4 tahun itu sampai 8, bahkan ada kok yang sampai 9. Itu tergantung PT-nya dan tergantung masa panennya dan tergantung juga habis panen cikit lagi apa tidak atau malah nanti berhenti karena teman-teman di cikin hari ini, panen hari ini kurang maksimal. Kalau hasilnya maksimal ya PT kan bahkan nggak ada seminggu Pak Nur suruh bersihkan terus diisi lagi. Oke, apalagi nih Pak Nur yang di sana blower saya lihat pakai 3 besar semua. 3 besar semua. Berarti satu blower itu kalau kita hitung 2000 liter karena atas itu 6000 kali 3 berarti 6000. Cukup untuk 6 blower atau kadang kurang atau mungkin lebih. Sebenarnya kalau blower ya mas, saya pribadi ya mas Ya. dengan panjang 40 terutama itu harus merata air cooling pad itu aja. Oh, air cooling pad wajib merata. Oke. Untuk angin cukup sih kayaknya. Cukup ya? Ya, kan kebanyakan orang itu ayamnya penting, mungkin cooling pad juga, mungkin perawatan sekam juga pengaruh. Iya. Nah, ini saya ulangi. Ini benar sekali. Antara cooling pad itu sudah benar dingin, mungkin dinginnya 22 derajat. Yang dibutuhkan ayam kan mungkin minimal ya 28 sebenarnya bisa, tapi kalau bisa tercapai 24 sampai 26 itu bisa. Sebenarnya kalau dari angin itu sudah dingin teman-teman. Cuman kalau perawatan kohe ini tidak maksimal, akhirnya si amonia ini akan membakar gas oksigen, terciptalah suhu bang panas, padahal innya itu sudah dingin. Jadi peternak itu yang pandai mengolah kohe, saya yakin insya Allah dia selangkah lebih maju. Tingkat keberhasilan lebih lah mungkin dari berapa persen dia lebih bagus. Tinggal ya beberapa persen aja masalah-masalah seperti yang lainnya, masalah kecil lah. Kalau masalah amonia ini sebenarnya teman-teman, ini adalah masalah terbesar. Kalau peternak nggak bisa mengendalikan amonia ini, ya wes mungkin Nomor 1 kok amonia, bener kan? Nah, mau kandang rak, mau kandang apa aja, pasti amonia. kalau nggak tertangani, Wis, ampun saya sudah. ampun. Awal penyakit kan dari amonia. Betul.
Pasti itu sudah mas. Semua pernah awalnya kan amonia, terus nyerang pernapasan, antibodi kena, merembet lah kemana-mana, yang koli, yang koksi, terus ende lah semuanya teman-teman. Jadi kalau ini pusatnya ini tertangani, kita juga nggak menjamin 100% ya, karena beda kandang, beda kasus, beda orang, juga beda manajemen. Ya, intinya jagalah dan rawatlah kohenya ini teman-teman. Pak, pakai cara apapun bisa Pak, seperti punyanya Pak Nur, saya ulangin dengan sistem fermentasi tadi yang sudah disebut. Pertama saya ulangin lagi ya, pakai molase, pakai yang E4 septic tank, E4 pertanian, nanas, dan ragi. Ini adalah beberapa bahan yang dipakai untuk fermentasi dan didiamkan selama 1 minggu lebih. Saya bisa dipakai 5 hari sudah bisa dipakai. Oh, 5 hari Sudah bisa dipakai. ditutup rapat atau kena sinar matahari? Enggak, tertutup rapat tanpa sinar matahari, istilahnya didiamkan di daerah sejuk lah ya. Anaerob. Anaerob. Jadi tetap dikasih lubang udara itu. Oh ya ya. Dimasukkan ke dalam air. Selang udara itu ditaruh ke air. Nanti supaya tidak meledak lah mas. Pasti ada reaksi kimia. Ada reaksi kimia. 5 hari sudah bisa dibuat semprot. Bisa. Tapi kalau lebih dari itu, lebih bagus. Lebih bagus. Lebih bagus ya. Misalkan 2 minggu sampai 1 bulan. Saya itu kalau sudah kayak gini ya mas ya, itu mungkin 500 liter pembuatannya itu di 2 periode. Habis. 2 periode habis. Biayanya saya habis 500.000 liter, jadi 1.000 aja. 1.000 per ekor. 1.000 per 1 liter. Oh, hitungannya cuman 1 liter itu cuma 1.000 rupiah untuk 500 liter. Itu dipakai 2 periode. 2 periode. Berarti 1 periode 250 liter. Kalau dipakai di tangki itu Yang 15 liter, ya itu 2 liter tambah air. 2 liter pokoknya 2 liter dimasukkan ke tangki semprot untuk 15 liter. Berarti antara kurang lebih 2:7 ya. Tapi kalau dipakai setengah. fermentasi semua, 15 Mm-hmm. liter pakai fermentasi tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan, cuman kan biaya. Biayanya. Oke, nggak ada larangan mau dipakai full tanpa air tuh. Oke aja, sah-sah aja ya. Pastinya semakin bagus. Oke, kalau gitu masalah penyemprotan ini setiap hari atau berapa hari sekali? Saya setiap bolak-balik sekali. Saya 3 hari sekali karena ini ada 3 lantai kan. Karena saya ada 3 lantai itu di sana lagi. Oh, ada lagi. Yang akan digarap Mas Konam itu. Oke. Itu satu hari sana, besoknya bawah, besoknya lagi. Jadi 3 hari putaran. 3 hari sekali nyemprot. 3 hari sekali dibalik, sudah itu disemprot. Terserah apa mau disemprot dulu apa dibalik. Intinya 3 hari sekali. 3 hari sekali itu penyemprotan, pembolak-balikan. Kalau pembolak-balikan mungkin setiap hari ya. Oke. Enggak, 3 hari sekali. 3 hari sekali baru bolak-balik. Iya. Oke, itu sudah bagus. Kalau pertanyaannya dibolak-balik setiap hari bagaimana? Tambah bagus. Oh, tambah bagus, nggak tambah jelek, nggak tambah. Mungkin tambah stres ayamnya nggak ya? Enggak, aman sih. Karena Oh iya, biasa. cuman kalau untuk fermentasi itu, kalau ayam besar jangan nyemprotnya pagi hari. Nanti Oke. ada reaksi kimia panas kan. Baiknya berapa? Sore. Sore. Oke, setelah nggak panas ya. Ya, setelah panas. Oke, sebab bakteri itu kalau kena sinar matahari atau panas, dia mungkin fotosintesis atau apa ya? Reaksi kimianya. Reaksi dan kimia, sorry teman-teman. amonia itu. Asam amoniaknya itu berarti waktu yang tepat untuk nyemprot kandang ayam itu di sore hari. Mungkin begitu. Jadi Kalau ayam kecil apa ya, kadang berbalik. Kita semprot sore hari itu BOP pemanas mengurangi karena ada reaksi kimia itu hangat malam. hangat malam. Wah, mantap. Iya. Tambah bagus ya, jadinya ada reaksi kimia yang alami, proses dari apa ya, tadi
apa namanya? Untuk Pengurai. pengurai. Jadi ada reaksi itu membawa suasana yang lebih hangat untuk diusap. Beliau tuh pengen kandangnya dirak karena mungkin sudah terlalu lama ya untuk kandang postal dengan proses fermentasi. Kalau teman-teman tetap membutuhkan ilmunya untuk cara berfermentasi bagaimana, manajemen bagaimana, ya jangan malu-malu untuk bertanya di channelnya Konam Sensei. Nah, untuk menghubungin kita tuh bagaimana, ada di nomornya di deskripsi YouTube kita, di beranda YouTube kita. Kalau ingin langsung kontak kita, saya kasih nomornya admin di bawah ini di nomor 085 855 477 774. Silahkan tanya apapun. Kalau ingin main ke sana, suruh ngeblok sini atau ngundang Conam, silahkan kontak kita. Kita akan bersenang hati. Oke, kalau itu mungkin cukup ya di kandangnya Pak Nur. Kandang ketiga ini dengan ukuran 10 kali 80 meter, populasi maksimal di 12.000. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semuanya dan mudah-mudahan ilmunya hari ini bermanfaat bagi peternak Nusantara. Gitu Pak Nur, matur nuwun. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa disampaikan buat teman-teman Nusantara supaya bisa sesukses jenengan, tidak pernah menyerah dalam proses. Apa ya istilahnya, kata bahasa Jawa, Nggih. lek wani ojo wedi-wedi, lek wedi ojo wani-wani. Oke, mantap. Apa artinya? Ya. Makanya kalau kita berani ya berani sekali. Nggih. Kalau maju sekalian. Kalau mundur ya sebelum jebur mending mundur sekali gitu. Oke, sangat menginspirasi. Matur nuwun, Pak Nur. Terima kasih. Oh, oh. Dua kali kita datang sini, alhamdulillah dapat ilmu banyak. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel kita supaya channel kita selalu berkembang ke arah lebih baik. Kalau gitu, kita ucap yuk. Bagaimana? Salamnya? Salam peternak. Oke, yuk. Untuk memberikan semangat teman-teman Nusantara supaya dunia peternakan semakin menyala bangku. Bagaimana salamnya? Salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Matur nuwun Pak Nur. Oke.